dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hari baru yang Engkau berikan dalam hidup setiap kami, membuat setiap kami boleh semakin melihat bahwasannya karya Tuhan itu nyata dalam hidup setiap kami, dan pekerjaan tangan Tuhan masih ada buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan di pagi hari ini, ketika kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, Tuhan kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sekalipun kami mendengarkannya di rumah masing-masing, tapi biarlah setiap kami boleh sungguh dengan hati yang rindu mendengarkan Engkau berbicara, mendengarkan kebenaran-Mu untuk boleh kami terima, untuk boleh kami hidupi, karena kami rindu Tuhan untuk boleh semakin serupa dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biarlah kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-20. Sebuah kisah persahabatan yang begitu indah, yang seharusnya menginspirasi setiap kita untuk boleh menjadi sahabat ataupun dalam relasi persahabatan kita. Saya akan membacakan untuk setiap kita beberapa bagian firman Tuhan. Bapak-Ibu saudara sekalian, mari kita sama-sama menyimaknya. 1 Samuel pasal yang ke-20. Maka larilah Daud dari Nayot dengan dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kau perbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Lalu saya akan melanjutkan dalam ayat yang ke-8. "Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Ayat yang ke-13 sampai 14. "Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Sedemikian juga mencari firman Tuhan pada hari ini. Bapak-Ibu saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang selalu rindu untuk bisa merenungkan firman Tuhan, bahkan kita terus berjuang untuk melakukannya dalam hari lepas hari. Saudara sekalian, dalam sebuah artikel yang ada di internet dikatakan ada 9 ciri sahabat sejati yang dimiliki oleh sahabat sejati. Apakah kamu sudah menemukannya? Beberapa ciri diantaranya adalah bahwasannya sahabat sejati itu menerima diri sepenuhnya, menerima diri kamu sebagai seorang sahabat sepenuhnya. Sahabat sejati juga tidak akan meninggalkanmu di masa-masa sulit. Sahabat sejati ikut merayakan keberhasilan dengan tulus. Lalu yang keempat, sahabat sejati mengenalmu lebih dalam dari seperti yang dikenal banyak orang. Selanjutnya, Bapak-Ibu saudara sekalian, ciri yang kelima adalah sahabat sejati itu berani menyampaikan kebenaran meski pahit untuk didengar. Yang keenam, sahabat sejati mengupayakan cara-cara untuk tetap terhubung denganmu. Sahabat sejati mendorongmu untuk lebih bersemangat menjalani hidup. Sahabat sejati tidak membicarakanmu di belakang.
Sahabat sejati memberimu ruang untuk berkembang dan berelasi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 9 ciri ini saya rasa semuanya sangat masuk akal dan memang sangat ideal untuk mendapatkan sahabat yang seperti itu. Wow, ketika kita memiliki sahabat yang setidaknya memenuhi mayoritas dari 9 tersebut, maka sangat beruntung dan bersukacitalah kita karena kita telah menemukan sahabat yang sejati, sahabat yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sebelum ada 9 ciri-ciri ini pun Alkitab sudah menyatat bagaimana kehidupan persahabatan yang boleh terjalin, sehingga dalam kehidupan di dunia ini, dalam relasi persahabatan bukan dijalani dengan seenaknya saja atau mengikuti prinsip-prinsip dunia belaka. Bagi firman Tuhan yang telah kita baca menjadi satu bagian firman Tuhan yang begitu indah dan juga cukup menegangkan kisah di dalamnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, relasi persahabatan yang terjalin antara Yonatan dan Daud harus diisi dengan satu buah ujian, di mana ternyata ayah daripada Yonatan memiliki niatan untuk membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, niatan untuk membunuh Daud ini bukan hanya muncul satu kali, tetapi dalam pasal sebelumnya pun kita sudah bisa mendapati bahwasannya Saul memikirkan dan juga mengusahakan ingin sekali membunuh Daud. Karena apa? Karena dia itu takut, karena dia itu mungkin bisa dikatakan cemburu Bapak Ibu Saudara sekalian akan tahta yang akan diberikan Tuhan kepada Daud, sehingga itu akhirnya Saul akan turun jabatannya, tidak lagi menjadi raja. Dalam ayat pasal 19 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Saul berusaha untuk menombak Daud. Lalu juga dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Daud dan Yonatan lagi berbincang dan Daud menyatakan curhatannya begitu ya tentang ayah daripada sahabatnya ini, mereka akhirnya memikirkan satu rencana supaya Yonatan sendiri tahu apa sih yang dikatakan Daud ini benar atau tidak tentang ayahnya. Jangan-jangan dia itu hanya baperan begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya ketika mereka sudah merencanakan hal tersebut, tibalah pada hari bulan baru, sebuah perayaan yang harus dihadiri juga oleh Daud kala itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Saul di hari yang pertama melihat bahwasannya tempat duduk yang seharusnya diduduki oleh Daud ternyata tidak ada orangnya, maka dia memiliki satu pemikiran. Oh, mungkin Daud sedang tidak tahir. Kala itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang tidak tahir, dia tidak diizinkan untuk datang mengikuti hari perayaan bulan baru. Karena itu waktu hari pertama Daud gak ada, Saul berpikir oh mungkin Daud sedang tidak tahir. Lalu di hari yang kedua, waktu dia melirik kembali tempat duduk daripada Daud, kok tidak ada lagi. Kala itu Saul mempertanyakan kepada Yonatan, kemana anak Isai tersebut? Bapak Saudara sekalian, akhirnya Yonatan pun memberikan jawaban bahwasannya dia meminta izin kepada Yonatan, bahwasannya Daud meminta izin untuk pergi ke Bethlehem dan dia akan mengadakan upacara pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi. Akhirnya kala itu waktu Yonatan sudah mengatakan alasan daripada Daud, Saul pun akhirnya marah. Dia akhirnya berkata kepada anaknya sendiri. Dia berkata di dalam ayat yang ke-30, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Bapak Saudara sekalian, Saul begitu marah dan akhirnya Yonatan tahu benarlah apa yang dikatakan Daud. Ayahnya ingin membunuh sahabatnya. Bapak Saudara sekalian, kisah persahabatan Yonatan dan Daud ini adalah kisah persahabatan yang menginspirasi buat setiap kita. Mengapa? Karena kita bisa melihat bahwasannya kasih di antara mereka adalah kasih yang tulus. Kasih yang ada di antara mereka didasarkan kepada kasih Allah. Kenapa saya bisa berkata demikian? Bapak Saudara sekalian, dalam bagian ini mereka tahu
harus ada Tuhan di antara mereka. Ayat 23 dikatakan tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Ayat 42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya Yonatan dipenuhi dengan satu dilema ketika dia harus memilih antara Daud ataupun ayahnya. Satu pilihan yang sulit bukan, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah mungkin orang di dunia saat ini sangat gampang kalau disuruh pilih antara keluarga ataupun teman, ya mungkin ada yang memilih langsung teman begitu, ataupun langsung memilih keluarga. Tetapi nggak pernah melihat bahwasannya kebenaran yang ada di dalamnya itu seperti apa. Yonatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dia mengasihi ayahnya dengan penuh ketulusan dan juga mengasihi sahabatnya dengan penuh ketulusan, hal yang perlu kita perhatikan adalah dia tahu mana yang benar dan dia tahu harus memilih yang benar. Dalam relasi persahabatan hal ini juga sangat penting, bukan? Bahwasannya bukan hanya semata-mata karena hal yang subjektif, tetapi perlu juga satu hal yang objektif untuk melihat dan tidak mengesampingkan kebenaran yang terjadi. Karena itu ini satu hal yang patut diteladani oleh setiap kita. Dalam relasi persahabatan, kebenaran harus dijunjung tinggi dan harusnya menjadi dasar setiap kita dalam berperilaku. Ya, Yonatan melakukannya. Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yonatan pun berjuang untuk Daud diselamatkan, pada akhir kehidupan daripada Yonatan, dia tetap menjadi anak yang berbakti kepada ayahnya. Walaupun dia waktu meninggalkan pesta perayaan tersebut dengan hati yang marah menyala-nyala karena dia memikirkan bagaimana sahabatnya ke depan. Tetapi dalam 1 Samuel 23 dan selanjutnya kita bisa melihat Yonatan tetap ada di samping ayahnya dan dia tetap berjuang menjadi seorang anak yang baik. Itu hal yang sangat patut kita acungi jempol sekali. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita pelajari dari relasi persahabatan yang terjalin antara Yonatan dan Daud, bahwasannya Yonatan mengasihi sahabatnya sendiri seperti dirinya sendiri. Ya, kadang kita kalau kasih perbandingan pada diri sendiri antara mengasihi diri sendiri ataupun orang lain, mungkin kita akan punya 1000% untuk diri kita dan mungkin hanya beberapa persen untuk sahabat kita, walaupun dikatakan sahabat mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun tidak semuanya. Kenapa? Karena manusia memang punya kecenderungan egois, bukan? Punya kecenderungan karena sebagai manusia berdosa. Tetapi hari ini kita boleh belajar. Firman Tuhan juga berkata, engkau harus mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri dan seperti Tuhan sudah mengasihi engkau. Itu hal yang penting. Kita belajar untuk mengasihi sahabat kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi sahabat kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, pasti di sana akan ada pengorbanan, pasti di sana ada perjuangan, pasti di sana tidak akan ada perhitung-hitungan antar sahabat. Ya, kalau dia akhirnya mengecewakan, saya akan terus berjuang untuk tidak mengecewakan. Tetapi karena kita mengasihi sahabat kita, itulah yang akan terjadi. Bagaimana dengan engkau dan saya hari-hari ini? Sahabat yang seperti apa yang kita sudah miliki? Dan mari kita melihat diri kita. Sudah menjadi sahabat yang seperti apa sih kita untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat kita yang lain? Adakah ketulusan ada dalam hati kita? Adakah kebenaran yang kita harus junjung itu nyata? Dan adakah kita sudah berusaha untuk mengasihi sahabat kita dengan sungguh-sungguh? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat setiap kita merenungkan sejenak dan terus boleh mengoreksi hidup kita. Di dunia ini kita sangat butuh teman, kita sangat butuh sahabat, bukan Bapak Ibu Saudara? Karena itu biarlah setiap kita boleh terus berdoa pada Tuhan.
Mintalah kepada Tuhan untuk membuat kita menjadi sahabat yang sejati, yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga meminta kepada Tuhan supaya kita dipertemukan dengan sahabat yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga relasi persahabatan yang kita jalin adalah relasi persahabatan yang menjadi berkat dan menginspirasi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kebenaran firman-Mu begitu indah membuat setiap kami boleh melihat bagaimana persahabatan yang harusnya terjalin di dalam Tuhan, penuh dengan ketulusan dan juga menjunjung tinggi kebenaran. Bahkan kami dihimbau, diajarkan untuk boleh mengasihi sahabat kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Bukan relasi pertemanan yang hanya memanfaatkan ataupun relasi pertemanan yang hanya ingin mendapatkan untung. Sungguh Tuhan, di dunia yang saat ini sedang sulit, kami tahu kami mungkin punya kecenderungan untuk boleh mengasihi diri kami sendiri terus-menerus. Kami mungkin hanya memperhitungkan susahnya kami. Tapi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengingat setiap sahabat kami masing-masing. Kami mau belajar memperhatikan dan mempedulikan mereka dengan kasih yang tulus. Kami boleh menjadi sahabat yang boleh mengingatkan, yang menyatakan kebenaran. Karena kami tahu, kami berjuang untuk mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong hidup kami, agar kami boleh menjadi sahabat dan menemukan sahabat yang demikian. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menolong juga hari lepas hari yang kami jalani.